Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan kelas ilmu. Dan ini adalah video pertama setelah 1 bulan berjuang melawan lapar, haus, dan hawa nafsu di bulan Ramadan kemarin. Dan semoga amal-amal kebaikan kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita inginkan segera dapat tercapai. Amin. Tidak lupa kelas ilmu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal dan pembahasan SKB Tenaga Pengawas Mutu Hasil Pertanian atau PMHP bagian ke-6. Nomor 1. Produk pertanian dapat bermutu baik bila pada saat proses budidaya, petani dapat menerapkan titik-titik. A. Good Agricultural Practice atau GAP. B. Good Manufacturing Practice atau GMP. C. Good Retailing Practice atau GRP. D. Good Distribution Practice atau GDP. Atau E. Hazard Analysis Critical Control Points atau XACCP. Pembahasannya, sebagai dasar, produk pertanian dapat bermutu baik bila pada saat proses budidaya, petani dapat menerapkan Good Agricultural Practice atau GAP. GAP adalah sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan usaha tani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. GAP mencakup kegiatan pratanam hingga penanganan pasca panen dalam upaya menghasilkan produk buah dan sayur segar yang aman dikonsumsi, bermutu baik, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berdaya saing. Jadi jawabannya adalah A. Good Agricultural Practice atau GAP. Nomor 2. Untuk menjaga kualitas dari produk hasil pertanian sayuran, biasanya proses balancing dilakukan dengan menggunakan air panas atau steam. Sedangkan untuk buah biasanya dilakukan dengan menggunakan titik-titik. A. Pestisida. B. Air dingin. C. Larutan kalsium. D. Penjemuran. Atau E. Plastik. Pembahasannya, blanching merupakan suatu cara atau perlakuan pemanasan tipe pasteurisasi yang dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius selama beberapa menit dengan menggunakan air panas atau uap. Untuk sayuran, biasanya proses blanching dilakukan dengan menggunakan larutan kalsium. Penggunaan larutan kalsium bertujuan untuk mempertahankan tekstur buah melalui pembentukan kalsium pekat pengental seperti pektin, karboksimetil selulose, dan alginat juga dapat digunakan untuk membantu mempertahankan tekstur buah agar tetap segar setelah proses blanching. Jadi jawabannya adalah C. Larutan kalsium. Nomor 3. Dalam mengawasi hasil pertanian, harus mengetahui bahwa cemaran pestisida untuk pangan bisa sampai ke tubuh manusia yang menyebabkan keracunan. Tingkatan keracunan kronis bisa menimbulkan titik-titik. A. Diare. B. Pusing. C. Sakit kepala. D. Kejang-kejang. Atau E. Gangguan reproduksi. Pembahasannya, tingkatan keracunan manusia akibat terkena cemaran pestisida yaitu: pertama, keracunan akut ringan. Kedua, keracunan akut berat. Ketiga, keracunan kronis. Keracunan kronis dalam jangka waktu lama bisa menimbulkan gangguan kesehatan, diantaranya iritasi mata dan kulit, cacat pada bayi, karsinogen, mutasi gen, gangguan endokrin, gangguan reproduksi, tetratogenesis, blood disorder, serta gangguan saraf, hati, ginjal, dan pernapasan. Jadi jawabannya adalah E. Gangguan reproduksi.
Nomor 4. Berdasarkan SNI, buah apel yang terpapar cemaran pestisida jenis difenilamin memiliki batas maksimal residu atau BMR sebesar A. 1 mg per kilogram, B. 10 mg per kilogram, C. 0,01 mg per kilogram, D. 0,02 mg per kilogram, atau E. 0,05 mg per kilogram. Pembahasannya, ini ada tabel dengan jenis pestisida difenilamin pada berbagai komoditas berdasarkan SNI nomor 7313.2/2008. Pertama itu komoditasnya apel. Batas maksimal residunya 10 mg per kilogram. Kedua, daging sapi 0,01 mg per kilogram, batas maksimal residunya. Ketiga, komoditas susu sapi, batas maksimal residu 0,0004 mg per kilogram. Yang keempat, hati sapi, batas maksimal residunya 0,05 mg per kilogram. Yang kelima, jus apel, batas maksimal residunya 0,5 mg per kilogram. Yang keenam, pir, batas maksimal residunya 5 mg per kilogram. Jadi untuk buah apel, batas maksimal residunya 10 mg per kilogram. Jadi jawabannya adalah B, 10 mg per kilogram. Nomor 5. Perhatikan skema di samping. Diketahui luas lahan 1000 meter. Berapa pak benih cabai besar yang dibutuhkan? A. 10 pak, B. 14 pak, C. 15 pak, D. 18 pak, atau E. 20 pak. Pembahasannya, lahan memakai jarak tanam 50 x 60 cm. Lebar bedengan 1 meter sistem double rows atau 2 baris, dan lebar parit per got 0,5 meter. Jadi lebar bedengan tambah parit sama dengan 150 cm. Jumlah bedengan sama dengan 20 meter per 150 cm sama dengan 2000 cm per 150 cm. Sama dengan 13,33 bedengan. Jumlah tanaman per bedengan sama dengan 50 meter per 50 cm dikali 2, sama dengan 5000 cm per 50 cm dikali 2, sama dengan 200 tanaman per bedengan. Jadi jumlah tanaman sama dengan 13,33 bedengan kali 200 tanaman per bedengan sama dengan 2666 tanaman. 2666 tanaman kita bulatkan menjadi 2700 tanaman per 1000 meter kuadrat. Jadi perhitungan luas lahan 1000 meter kuadrat kita peroleh jumlah tanaman 2700 benih atau tanaman. Sehingga untuk luasan 1 hektar dibutuhkan 27.000 benih tanaman. Untuk sulam 10%, maka 27.000 kali 1,1 sama dengan 29.700. Kita bulatkan 30.000. Setelah itu kita tinggal menghitung berapa pak yang dibutuhkan untuk lahan 1 hektar untuk masing-masing tipe cabai. Ini ada tabelnya. Untuk cabai besar, jumlah benih kemasan 10 kg itu 1.600 sampai 1.700. Untuk cabai keriting 2.000 sampai 2.200 jumlah benih kemasan 10 gramnya. Cabai rawit jumlah benih kemasan 10 gramnya 2.200 sampai 2.300 jumlahnya. Maka untuk cabai besar asumsi aja 1 pak sama dengan 10 gram sama dengan 1.700 benih. Jumlah yang dibutuhkan sama dengan 30.000 per 1.700
sama dengan 17,64. Dibulatkan 18 pak. Kalau untuk cabai keriting, kita asumsikan aja 1 pak itu sama dengan 10 gram, sama dengan 2200 benih. Maka jumlah yang dibutuhkan sama dengan 30.000 per 2200, sama dengan 13,63. Kita bulatkan 14 pak. Jadi jawabannya adalah D. 18 pak. Saran saya, kerjakan untuk cabai rawit sebagai latihan. Nomor 6. Dalam penerapan Good Agricultural Practice atau GAP, diperlukan pembuatan lubang tanam. Tujuan lubang tanam disimpan selama 1 bulan adalah A. Agar terangin-angin supaya terjadi pengasaman zat-zat beracun. B. Mudah memasukkan tanaman ke dalam tanah. C. Agar tanaman cepat besar. D. Agar buah cepat berbuah. Atau E. Agar buah yang dihasilkan banyak dan segar. Pembahasannya, dalam penerapan Good Agricultural Practice atau GAP, diperlukan pembuatan lubang tanam. Ukuran lubang tanam tanaman buah adalah panjang 50 cm, lebar 50 cm, dan dalamnya 50 cm. Dalam pembuatan lubang tanam, tanah bagian atas digali sedalam 30 cm, sedangkan bagian dalam digali sedalam 20 cm. Tanah bagian atas dan bagian dalam jangan dicampur. Misalnya bagian atas disimpan di kanan, sedangkan bagian dalam disimpan di sebelah kiri. Lubang tanam disimpan selama 1 bulan agar terangin-angin, supaya terjadi pengasaman zat-zat beracun. Jadi jawabannya adalah A. Agar terangin-angin supaya terjadi pengasaman zat-zat beracun. Nomor 7. Berikut hal-hal yang dapat menyebabkan penurunan hasil dan mutu benih jagung hibrida yang dihasilkan. A. Kelebihan air. B. Pengeringan. C. Tidak melakukan rogging. D. Keterlambatan data selling. Atau E. Semua jawaban benar. Pembahasannya, berikut hal-hal yang dapat menyebabkan penurunan hasil dan mutu benih jagung hibrida yang dihasilkan, yaitu pertama, penyiangan yang terlambat. Kedua, serangan hama dan penyakit. Ketiga, tidak melakukan rogging. Keempat, kekurangan air. Kelima, kelebihan air. Keenam, pengeringan. Ketujuh, panen dilakukan tidak pada saat yang tepat. Kedelapan, tidak sinkronnya waktu berbunga. Kesembilan, keterlambatan data selling. Jadi jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Nomor 8. Untuk mendapatkan sayuran yang bermutu baik dan seragam, grading dilakukan berdasarkan A. Kemasan. B. Benih. C. Berat. D. Batang. Atau E. Semua jawaban benar. Pembahasannya, grading atau pengkelasan dimaksudkan untuk mendapatkan sayuran yang bermutu baik dan seragam dalam satu golongan atau kelas yang sama sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan atau atas permintaan konsumen. Grading atau pengkelasan dilakukan berdasarkan berat, besar, bentuk, rupa, warna, bebas dari penyakit, dan cacat lainnya. Jadi jawabannya adalah C. Berat. Nomor 9. Untuk mendapatkan hasil pertanian yang bermutu baik, diperlukan pencucian dengan air agar hasil pertanian tersebut terbebas dari penyakit. Pencucian dengan air juga berfungsi sebagai pre-cooling untuk A. Menghindari kontaminasi. B. Mengatasi kelebihan panas yang dikeluarkan produk saat proses pemanenan. C. Mendapatkan standar mutu yang diharapkan. D. Mempermudah penyortiran. Atau E. Mempermudah grading. Pembahasannya, pencucian dilakukan agar sayuran terbebas dari kotoran, hama, dan penyakit.
dilakukan dengan menggunakan air bersih yang mengalir yang bertujuan untuk menghindari kontaminasi. Pencucian dengan air juga berfungsi sebagai pre-cooling untuk mengatasi kelebihan panas yang dikeluarkan produk saat proses pemanenan. Jadi jawabannya adalah B. Mengatasi kelebihan panas yang dikeluarkan produk saat proses pemanenan. Nomor 10. Umumnya untuk mendapatkan benih yang berkualitas tinggi, dipergunakan perlakuan untuk memecahkan benih yang mempunyai kulit benih bersifat impermeabel terhadap air dan oksigen, serta kulit benih yang terlalu keras. Jenis perlakuan seperti ini termasuk pada perlakuan titik-titik. A. Kulit, B. Fisis, C. Kimia, D. Mekanis, atau E. Biji. Pembahasannya, umumnya perlakuan mekanis dipergunakan untuk memecahkan benih yang mempunyai kulit benih bersifat impermeabel terhadap air dan oksigen, serta kulit benih yang terlalu keras, sehingga menyebabkan resistensi mekanis. Adapun cara yang dapat dilakukan dengan perlakuan mekanis antara lain, mengikir, menggosok kulit benih dengan amplas, melubangi kulit benih dengan pisau, dan menggoncang benih. Jadi jawabannya adalah D. Mekanis. Saran saya, baca juga jenis-jenis perlakuan benih lainnya beserta caranya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.